Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian pernah mendengar kisah Habil dan Qabil? Mereka berdua adalah putra Nabi Adam alaihi salam. Saya akan mengisahkan cerita singkat tentang Habil dan Qabil. Suatu ketika, Adam hendak bepergian. Sebelum berangkat, Adam menyampaikan amanat kepada Qabil untuk menjaga semua anggota keluarga. Kerukunan harus dipelihara. Qabil mengangguk-angguk. Ia berjanji untuk menjalankan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Dalam hati, Qabil tertawa. Ia merasa senang. Senang bukan karena mendapat kepercayaan dari sang ayah, tetapi ia merasa mendapat kesempatan. Ya, kesempatan untuk membalas dendam. Adam berangkat dengan hati tenang. Dengan sepenuh hati, ia percaya kepada Qabil. Bagaimanapun Qabil adalah anak sulung Qabil yang dituakan. Tak lama setelah Adam berangkat, Qabil bersiap-siap. Ia akan menyatroni peternakan. Sesampainya di sana, Qabil segera menghampiri Habil. "Aku datang untuk membunuh kau." Qabil menghardik penuh kebencian. "Apa salah saya? Mengapa kakak hendak membunuh saya?" "Karena kau telah merampas harapanku. Kau telah merebut Iklimah. Allah yang menentukan. Saya hanya berusaha." "Saya juga berusaha," bentak Qabil. "Ketahuilah kakak, Allah hanya menerima kurban dari orang berhati tulus. Orang yang berhati tulus akan memilih kurban yang paling baik. Kenapa kakak memilih gandum yang busuk? Jelas saja, kurban kakak tidak diterima." Habil melanjutkan nasihatnya sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran yang artinya, "Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu." Tidak ada tersirat sedikit pun pada diri Habil untuk membunuh saudaranya. Bukan karena lemah, bukan pula sifat penakut. Sebabnya tidak lain adalah takut kepada Allah Ta'ala. Habil berkata, "Artinya, sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa, membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang lalim. Sudahlah, kau jangan menyela. Tidak usah repot-repot memberi nasihat. Aku tetap akan membunuh kau," kata Qabil berang. "Bukannya kakak juga telah setuju dengan penyelesaian seperti itu? Sadarlah, kakak jangan terperdaya oleh setan. Ingat, setan adalah musuh kita. Setan yang telah mengakibatkan ayahanda dan ibunda keluar dari surga. Berpikirlah sebelum bertindak, jangan sampai kakak menyesal kelak. Diam. Aku akan membunuh kau. Jika kakak bersikeras, saya tidak akan membalas. Saya takut kepada Allah. Saya tidak akan melakukan perbuatan zalim. Semua saya serahkan kepada Allah." Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nasihat Habil sama sekali tak ada artinya. Yang terjadi malah Qabil semakin marah. Dendam semakin tak tertahan. Rasanya, ia ingin segera menghabisi nyawa adiknya itu. Iblis tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia terus-menerus membisikkan kejahatan. Sebenarnya, Qabil sendiri kebingungan. Tak tahu apa yang harus dilakukan. Belum terpikirkan bagaimana membunuh Habil. Saat Qabil kebingungan, iblis menjelma. Di hadapan Qabil, iblis mencontohkan. Iblis menghantam kepala seekor burung dengan batu. Darah segar muncrat. Kepala burung itu pecah. Sesaat burung itu menggelepar-gelepar, lalu mati. Qabil mendapat ide. Sekarang, ia tahu apa yang harus dilakukan. Tinggal menunggu saat yang tepat. Saat itu, Habil sedang terlelap tidur. Qabil berjalan. Ia menghampiri sang adik. Batu besar menghantam kepala Habil. Saking kerasnya hantaman batu besar, tak lama kemudian Habil menghembuskan napas terakhir. Artinya, maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Benar, jadilah ia orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Dia raih kemurkaan Allah, jadilah dia orang yang rugi karena dialah orang pertama yang mengajarkan pembunuhan di muka bumi, membuat sunnah sayyah yang diikuti manusia setelahnya. Bukan hanya memikul dosanya, namun dosa orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, dan siapa yang melakukan satu sunnah yang buruk lalu diamalkan orang lain sepeninggalnya, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkan sunnah itu sepeninggalnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Telah sahih pula dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda,
Artinya, tidak ada satupun jiwa yang terbunuh secara zalim melainkan atas Ibnu Adam yang pertama bagian dari darahnya. Karena dialah yang mula-mula melakukan sunnah tuntunan atau contoh pembunuhan. Demikian kisah singkat Habil dan Qabil. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.